Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkarina Putri. Saya mahasiswa jurusan PGMI, jurusan Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang konsep dasar pengolahan kelas. Dalam topik ini akan dibagi menjadi subtopik yang akan saya jelaskan antara lain. 1. Pengertian kelas. 2. Pengertian pengolahan kelas. 3. Pentingnya pengolahan kelas. 4. Tujuan dan prinsip pengolahan kelas. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan kelas. Yang melatar belakangi pembahasan topik ini yaitu sekolah sebagai salah satu lembaga pendidik merupakan salah satu tempat penting untuk menumbuhkan kemampuan siswa dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial. Sekolah sebagai organisasi kerja yang terdiri dari beberapa kelas. Kelas adalah lingkungan belajar yang dibuat untuk memenuhi minat belajar dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Individu yang bertanggung jawab untuk kelas adalah guru. Pengolahan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif atau klasikal dengan cara pengolahan perbedaan-perbedaan kekuatan individual menjadi sebuah aktivitas belajar bersama. Subtopik pertama adalah pengertian kelas. Pengertian kelas umum mengenai kelas yaitu sekelompok atau kumpulan siswa pada waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Pengertian kelas secara umum dapat dibedakan atas dua pandangan, yaitu pandangan dari segi fisik dan pandangan dari segi siswa. Menurut Nawawi tahun 1989 memandang kelas dari dua sudut, yaitu 1. Kelas dalam arti sempit, yakni ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat berbagai siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar. Kelas dalam pengertian ini mengandung sifat statis karena pada dasarnya mengacu pada pengumpulan siswa sesuai dengan tingkat kemajuannya, antara lain mengikat batasan usia yang ditentukan. 2. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi suatu unit kerja yang secara dinamis untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Kelas merupakan segmen sosial dari kehidupan sekolah secara keseluruhan. Semangat proses belajar dan semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi bergantung pada kebiasaan sehari-hari yang terjadi di antara guru dan siswa didiknya di dalam kelas. Sehingga manajemen atau pengelolaan atas kelas merupakan hal utama dalam menunjang terciptanya proses belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi itu. Subtopik yang kedua, yaitu pengertian pengolahan kelas. Istilah pengolahan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengolahan dan kelas. Dalam KBBI, kata pengolahan berasal dari kata kelolaan yang memiliki arti A. Proses atau cara pembuatan pengelola, B. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, C. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, D. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terbit dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Menurut Winarno Hamiseno yang dikutip oleh Suharsini Arikukunto, pengolahan adalah substantiva dari pengolahan. Sedangkan mengolah berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan selanjutnya bahwa pengolahan penghasilan sesuatu dan sesuatu itu dapat menjadi sumber penyempurnaan dan peningkatan pengolahan selanjutnya. Sedangkan Suharsini memisahkan kegiatan pengawasan dan penilaian, serta mengganti istilah penyusun data dengan pengumpulan data dalam pengolahan. Kegiatan dimulai dari pengumpulan data, merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap keempat kegiatan. Berdasarkan pengawasan dilakukan kegiatan penilaian yang memberikan umpan balik untuk semuanya. Masrul mengartikan pengolahan kelas sebagai suatu proses mengatur tingkat laku peserta didik. Dalam hal ini guru berproses menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas.
Di dalamnya terdapat kekuasaan yang berbentuk normal untuk ditaati anggota kelas. Praktik pengelolaan kelas dia harus membangun lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, mengarahkan lingkungan yang menunjukkan pembelajaran ini agar menghasilkan efek yang diinginkan. Pengelolaan kelas juga menuntut konsistensi menyangkut ekspektasi perilaku dan proses-proses perilaku peserta didik. Subtopik ketiga yaitu pentingnya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik menjadi penting karena peserta didik sebagai intek dalam proses pembelajaran merupakan makhluk sosial yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tiap-tiap peserta didik memiliki tingkat kecerdasan, kematangan psikologis dan biologis yang berbeda-beda sehingga menuntut kebijaksanaan guru dalam pengelola kelas. Keberhasilan pengajaran tidak dapat dipisahkan dari keseriusan usaha dan semangat guru mengolah kelasnya. Guru mengembangkan potensi diri dalam pengajaran bukanlah karena mereka tidak menguasai mata pembelajaran, tetapi mereka itu tidak mengerti siapa murid-muridnya dan apa kelas itu sesungguhnya. Pengolahan kelas diperlukan karena dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Karena itu kemampuan kelas selalu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan agar terlaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur, dan sejahtera. Subtopik keempat yaitu tujuan dan prinsip pengelolaan kelas. Efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan kelas dilihat dari sejumlah kemampuan yang dimiliki peserta didik atau daya serap yang dihasilkan pada setiap kegiatan belajar mengajar. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas tempat waktu, aktivitas, dan terhenti, dan secara mandiri maupun minimalisir problematik belajarnya. Dengan demikian, tujuan pengolahan kelas erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas belajar dan kondisi yang memungkinkan. Peserta didik mengembangkan kemampuan guna mencapai hasil belajar yang baik. Mengemukakan dua macam tujuan pengelolaan kelas, yaitu satu tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar akan mencapai hasil yang baik. Dua tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Sebagai upaya memperkecil masalah gangguan dalam pengolahan kelas, beberapa prinsip-prinsip pengolahan kelas dapat digunakan sebagai berikut. 1. Hangat dan antusias. Suasana hangat dan antusiasme guru diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan semangat tanggung jawab dan keinginannya untuk melaksanakan tugas depan guru dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan berhasil dalam mengimplementasikan pengolahan kelas. 2. Tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga akan dapat menarik perhatian anak didik untuk dapat menambah dan mengendalikan gairah belajar mereka. 3. Bervariasi. Bervariasi adalah dalam pengubah dalam atau media atau alat bantu gaya mengajar guru. Pola interaksi antara guru dan siswa akan dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan perhatian siswa, apalagi bila menggunakannya bervariasi, disesuaikan serta di situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Dengan variasi seperti yang telah disebutkan di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan belajar di kalangan siswa. 4. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluhan iklim belajar mengajar yang efektif, gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya.
5. Penekanan pada hal-hal yang positif dalam mengajar dan mendidik. Guru harus menekankan serta mengarahkan siswa berpikir dan membuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari pemuasaan perhatian anak didik dan hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penggunaan yang positif serta kesadaran guru dalam menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar dan mengajar. 6. Menanamkan disiplin diri. Disiplin belajar siswa dan disiplin kelas menjadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas, dan guru mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin dari sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan melaksanakan tanggung jawab, dan menjawab tuntunan kepada guru untuk selalu disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dan berbagai hal. Subtopik kelima yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Guru harus memperhatikan hal yang sebagai berikut agar mampu mengelola kelas secara efektif. 1. Kehangatan dan keantusiasan guru sangat berperan dalam menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. 2. Kata-kata di tindakan guru yang dapat menggugah siswa untuk belajar dan berperilaku baik akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. 3. Penggunaan variasi dan mengajar dapat mengurangi terjadinya gangguan. 4. Keluasan guru dalam kegiatan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan. 5. Guru harus selalu menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemindahan perhatian pada hal yang negatif. 6. Guru hendaknya mampu menjadi contoh dalam menanamkan disiplin dari diri sendiri. 7. Guru hendaknya menghindari terjadi hal berikut. A. Mencampuri kegiatan siswa secara berlebihan. B. Kelenyapan berhentinya satu penjelasan atau kegiatan yang seharusnya masih berlangsung. Hal ini misalnya terjadi karena guru kehabisan kata-kata ketika menjelaskan, sehingga siswa harus menunggu. C. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, karena hal ini menyebabkan kegiatan tidak tuntas. D. Penyimpangan yang berlarut-larut dari pokok pembahasan atau misalnya menceritakan humor yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. E. Bertele-tele yaitu mengulangi hal-hal tertentu sampai membosankan. F. Mengulangi penjelasan yang tidak perlu karena akan menghambat jalannya kegiatan. Berikut penjelasan dari saya terkait konsep dasar pengelolaan kelas dalam mata kuliah manajemen kelas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.